Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di demo PBO ke-7 Persistent Object. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah database, teman-teman. Sebelumnya teman-teman harus punya Microsoft Access. Terus nanti ada library juga, teman-teman, yang bakalan nanti saya share di situs kuliah. Oke, langsung aja. Ini udah ada interface-nya buat main menunya Microsoft Access, teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal buat aja database baru, blank database. Oh ya teman-teman, di sini karena saya rekamnya pakai OBS, ini udah saya setting agak sulit ya, cuman nggak bisa keluar. Ini ketika saya klik blank database-nya, mau bikin database baru itu nggak kelihatan. Jadi teman-teman pokoknya klik aja di blank database. Nanti buat nama database-nya dbmarket.mdb ya teman-teman ya. Jadi bukan .accdb tapi .mdb, dbmarket.mdb teman-teman. Terus buat lokasinya, aku ketikin aja deh ya biar teman-teman nggak bingung. Teman-teman, ini udah ada notepad di sini karena nggak bisa kelihatan ya itunya. Jadi teman-teman bikin namanya itu dbmarket.mdb karena kan kalau Microsoft Access yang tahun sekarang itu udah auto jadinya accdb, jadinya .accdb gini teman-teman. Nah ini teman-teman hapus, teman-teman ganti jadi si marketdb ini teman-teman. Bentar ya, aku gedein aja biar kelihatan. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman bikinnya yang ini, jangan terus nanti begitu kan teman-teman pencet create blank database. Nah itu pasti databasenya itu .accdb gitu. Nah diganti jadi begini teman-teman. Kalau gitu, kalau teman-teman udah bikin, sebentar ya, saya bikin dulu. Lokasinya teman-teman jangan lupa, lokasinya itu penting nanti buat inputting database-nya di NetBeans. Jadi teman-teman jangan asal taruh lokasi save-nya, jangan asal save. Oke, ini saya bakal save di D teman-teman. Nah ini seperti yang teman-teman bisa lihat di sini udah ada tabel 1, terus ada ID dan ada kosong nih di sini teman-teman. Teman-teman pertama kali di design view dulu, namanya diganti buat tabelnya, namanya diganti jadi tabel produk, tbl produk begitu teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman harus ganti ininya teman-teman. Jadi di sini ada ini kan ID nih, teman-teman ganti jadi nama barang dan stok. Sini nama barang sama stok. Nah ini diganti jadi short text ini teman-teman. Oke, setelah teman-teman bikin database-nya begitu, teman-teman bisa langsung ke, nah langsung diklik, double klik aja ini tabel produk, terus di yes. Nah bakalan ada keluar di sini nama barang dan stok teman-teman. Begitu, itu untuk bagian Microsoft Access-nya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian NetBeans-nya. Seperti biasa kita akan bikin project baru. Di sini kasih nama sesuai dengan demonya aja, demo market. Gini, terus ininya nggak usah di create ya teman-teman ya. Ini create main class-nya ini nggak usah. Nah, ini kelihatannya teman-teman. Jadi di sini package pertama itu kontrol dulu, kontrol DAO model view. Sebenarnya urutannya nggak masalah sih, cuman biar enak aja kita. Jadi dari kontrol dulu. Oke, pokoknya teman-teman bikin kayak gitu. Jadi di klik kanan new Java package, habis kontrol terus DAO kan, habis DAO terus model terus yang terakhir adalah view.
Jadi teman-teman punya begini teman-teman, bisa kelihatan ya. Oh ya, buat teman-teman yang ngeluh kalau resolusinya kurang besar atau memang gimana, itu teman-teman bisa buka linknya di YouTube teman-teman. Jadi nggak pakai defaultnya apa namanya, situs kuliah. Kalau pakai defaultnya situs kuliah memang jadi resolusinya kecil teman-teman, jadi pecah-pecah begitu. Kalau teman-teman pakai defaultnya YouTube kan nanti bisa diganti-ganti, pakai settingannya YouTube maksud saya itu teman-teman. Jadi jangan langsung dibuka lewat situs kuliah, tapi dibukanya lewat YouTube gitu. Oke, selanjutnya teman-teman ini diklik kanan terus di new Java class teman-teman. Di sini ada kita disuruh bikinnya itu market control. Oke, itu yang pertama market control. Terus di sini ada market DAO. Terus ada market DAO. Terus di model ini ada namanya market. Nah, itu teman-teman. Terus nanti main class-nya itu ada di view teman-teman. Jadi di sini teman-teman jangan salah ya, Java class dan Java main class ini beda teman-teman. Jadi teman-teman pakainya Java main class baru kasih nama main. Begitu teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah punya 4 kelas begini. Oke teman-teman, tadi saya sebenarnya udah ngerekam ini teman-teman, cuman saya ulangin aja karena ada kesalahan. Jadi teman-teman yang pertama, teman-teman bakalan import library-nya. Teman-teman bakalan import library-nya dengan cara teman-teman klik libraries, klik kanan, terus add jar or folder. Nah, nanti teman-teman bakalan ketemu layar begini teman-teman. Sebentar ya. Nah, teman-teman bakal ketemu layar begini, nanti tinggal diimport aja libraries yang sudah saya kasih di Sitcool, teman-teman. Jadi nanti tinggal diimport aja. Kalau teman-teman nanti saya bikin dalam bentuk zip, teman-teman tinggal klik terus nanti langsung masuk semua open gitu. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, setelah teman-teman udah import, udah masuk libraries, ini juga penting ya teman-teman ya. Teman-teman masuk ke bagian DAO. Kita akan bikin bagian DAO. Nah, ini market DAO. Teman-teman bikin ini dulu teman-teman. Oke, setelah teman-teman tulis ini semua, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Ada market, model market. Nanti yang bakalan teman-teman ganti paling cuma ini doang, karena ini bakalan teman-teman jadiin template buat teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah salah dari awal, pasti kedepannya salah semua teman-teman. Jadi saya kasih tahu aja teman-teman jangan sampai salah nulis ini. Ya, ada model market. Ini nanti yang bakalan teman-teman ganti-ganti buat tiap projectnya. Tapi buat yang ini sampai ke bawah ini sama semua. Di setiap DAO pasti ada. Oke teman-teman, setelah teman-teman bikin import ini, dibiarin aja. Ini ada tanda pentungnya begini kan, tanda kuning ini dibiarin aja. Itu karena teman-teman belum bikin bawahnya. Nanti kalau udah bikin bawahnya dia hilang. Contohnya begini. Ini yang connection sama drive manager juga tadinya ada, tapi karena saya sudah bikin ini, jadi dia hilang. Selanjutnya teman-teman bikin ini teman-teman. Public static connection. Kalau saya kasih nama on, ini teman-teman boleh ganti-ganti. Misal teman-teman tuh seneng biar keren X ini, tapi lebih baik jangan teman-teman, karena itu bikin bingung yang ngoreksi juga, sama nanti teman-teman juga bingung sendiri kalau nanti ini kan ada con di sini nih, di sini ada con lagi, di sini juga ada con lagi, sama nanti kepake di beberapa tempat. Nah itu harus diganti semua berarti kalau teman-teman ganti atasnya. Tuh teman-teman. Buat yang kedua ini URL itu ditulis aja sama persis begini. Nah, yang ketiga ini agak beda teman-teman. Jadi di sini teman-teman kosongin dulu aja bagian ini. Ini adalah tempat teman-teman nge-save si Microsoft Access kalian. Jadi kalau Microsoft Access kalian di-save di tempat yang panjang, misal di D, terus masih ada foldernya, misal kampus,
PBO semester 2. Nah, itu nanti jadi panjang banget di sini teman-teman. Itulah kenapa tadi saya kasih contoh di sini cuman D doang. Saya ambilnya cuma di D doang, langsung saya save. Biar singkat kayak gini teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa cek ini benar atau salahnya setelah programnya selesai teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu kalau teman-teman salah apa benar. Saya akan kasih contoh yang salah dan saya akan kasih contoh yang benar. Selanjutnya teman-teman bikin ini teman-teman. Ada public void make connection. Oh, sebelumnya bikin ini dulu. Konstruktor kosong buat market DAO. Setelah itu teman-teman langsung bikin ini void buat make connectionnya sama close connectionnya. Ini juga jangan sampai salah teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, ini jangan sampai salah, karena kalau sudah salah teman-teman fatal nanti sampai ke depannya, karena ini bakalan jadi template teman-teman. Oke, bisa teman-teman pause aja di bagian ini kalau teman-teman mau nyontoh, atau teman-teman bisa copy paste dari Sitcool teman-teman, dari PDF-nya demo. Teman-teman bisa copy paste di situ. Dari situ, mohon maaf, dari situ. Kalau saya sih lebih senang ngetik sendiri karena ya memang sudah apa ya, rasanya ngetik sendiri sama kopas tuh beda teman-teman. Jadi kalau kita udah ngetik sendiri itu lebih terasa program kita, bukan program orang lain gitu. Karena kan tiap tulisan ketikan itu pasti beda teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman harus bikin, teman-teman di pelajaran basis data itu udah ada diajarin CRUD ya teman-teman ya, create, read, update, sama delete teman-teman. Nah, itu saatnya kita bikin di sini teman-teman. Jadi teman-teman bikin yang pertama itu insert dulu. Ini adalah create ya teman-teman ya. Sintaksnya adalah seperti ini teman-teman, atau teman-teman mau kopas dari Sitcool, dari PDF-nya demo boleh teman-teman. Jadi di sini ada, saya jelasin aja. Di sini ada insert into tabel produk. Jadi ini harus sama ya teman-teman ya, sama Microsoft Access kalian. Jadi ketika nanti si program mau masukin data, dia nggak bingung teman-teman. Terus di sini ada ID teman-teman, saya lupa nambahin buat di aksesnya. Nanti teman-teman bisa tambahin sendiri buat ID ya teman-teman. Jadi sebelum nama barang sama stok ditambahin ada ID di sini teman-teman. Caranya sama teman-teman di tabel produk. Sebentar saya tunjukkan. Nah teman-teman, ini aksesnya. Jadi buat ngeditnya teman-teman sama, diklik kanan terus di design view teman-teman. Oke teman-teman, setelah teman-teman bikin design view, ini jangan lupa, ini kan ada tanda kunci nih teman-teman. Jadi di sini adalah key-nya, dimana udah diajarin di basis data primary key bahwa primary key itu tidak boleh sama teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa mungkin ini dulu jadi ID, sini jadi nama barang, sama yang ketiga adalah stok. Ingat teman-teman, ini huruf besar huruf kecilnya harus diperhatikan ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Ini jangan pakai auto number, kita pakai number aja biar bisa diedit nantinya ya. Oke, itu untuk diaksesnya teman-teman. Jadi ada ID, nama barang, dan stok. Selanjutnya teman-teman di insert ini tadi udah sampai kita masukin ini ya. Terus ada valuesnya di plus, kutip 2, buka kurung, kutip 1, kutip 2, lalu di plus market.getID. Nah ini market.getID ini maksudnya adalah dia ngambil dari si market, karena tadi kan kita sudah ada ini model market ini teman-teman, import model market. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Terus nah teman-teman, nanti kemungkinan besar teman-teman ada salah di sini teman-teman. Saya juga jujur aja masih banyak salah di sini, karena ini harus benar-benar teman-teman ngerti mana batasnya. Ini petik yang ini, batasnya adalah ini. Petik yang ini, batasnya adalah ini. Nah ini komanya dia nggak ada petik, jadi warnanya hitam kan teman-teman, itu bisa dilihat. Mungkin nggak begitu kelihatan ya teman-teman. Terus pokoknya teman-teman bikin aja begini.
Ini sesuai dengan urutan ini teman-teman. Jadi kalau ID pertama ya berarti get ID dulu, habis itu plus get nama barang, habis itu plus stock. Nah ini teman-teman nggak usah bingung kalau misal teman-teman ada error. Ya teman-teman, itu kemungkinan besar ada di sini teman-teman errornya. Itu nanti coba disamain lagi sama yang ada di PDF demo, atau teman-teman mau samain di sini di pause juga boleh teman-teman. Jadi ini itu nggak boleh salah. Teman-teman salah petik satu nggak jalan programnya. Gitu teman-teman. Lalu setelah kita bikin ini namanya query-nya, kita bikin outputnya teman-teman. Jadi nanti ada tambah produk, terus dia try, dia buka koneksinya. Jadi dia akan mengkoneksi ke si akses kita. Setelah itu dia bakalan nge-update SQL-nya, dia baca SQL-nya. Habis itu dia keluar. Kalau dia berhasil, dia keluar ini. Produk berhasil ditambahkan, misal produk tambahkan 1 produk gitu teman-teman. Terus ini buat close statement-nya, jadi langsung ditutup koneksinya. Habis itu ketika dia gagal, dia bakalan pakai exception handling di sini teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat gagal menambah produk. Nah ini berarti teman-teman harus curiga. Kalau cuman dia nggak ada merah-merahnya ya teman-teman ya, dalam tanda kutip kita nggak ada merah-merahnya di pas jalan, itu pasti teman-teman salah antara di query-nya ini, atau teman-teman salah di sini. Nah ini untuk mengoreksi tempat teman-teman. Kalau semisal koneksinya tidak bisa terkoneksi ke akses teman-teman, Microsoft Access teman-teman, berarti salahnya ada di sini. Itu teman-teman. Lalu yang kedua kita bikin edit. Jangan lupa teman-teman, ini kita harus input lagi ya, sama kayak di insertnya tadi ada input marketnya di sini, di isinya. Maaf. Terus di sini kita ada ID teman-teman, karena dia kan harus mencari ID-nya. Ya kan di basis data juga seperti itu. Primary key-nya kita harus cari dulu, yaitu ID. Nah nanti teman-teman bikin sesuai dengan query yang sudah dipelajari. Tetapi ingat teman-teman, ini agak ribet karena ada koma-komanya ini teman-teman, petik-petiknya ini koma, petik, plus. Nah itu agak ribet di sini teman-teman. Jadi tolong sekali ini juga lebih baik dijadiin template teman-teman, dan hati-hati menghapusnya ya teman-teman ya. Misal teman-teman mau bikin project baru nih, itu hati-hati ngapusnya teman-teman. Nanti kalau misalnya salah ngapus bisa fatal, nanti nggak bisa jalan sama sekali. Terus sama kayak tadi, ini open, terus dia mengexecute si SQL ini. Habis itu dia keluar outputnya kalau berhasil, ID-nya berapa, produknya berapa yang diedit. Kalau gagal seperti itu juga. Teman-teman bisa pause aja kalau teman-teman bingung atau mau dicontoh. Sama ini ada delete teman-teman. Di sini ada delete. Jadi sudah ada create. Nanti read-nya ini di bawah. Terus ada update-nya edit ini, sama ini delete teman-teman. Hampir sama juga seperti ini lebih simple, dia delete-nya pakai ID teman-teman. Jadi jangan lupa ini dimasukin ID-nya sini. Di pause aja teman-teman kalau misalnya mau dicontoh, atau teman-teman mau ambil dari PDF juga boleh. Terus ini ada cek data, jadi dia ngecek apakah data itu ada apa enggak tuh. Terus ini untuk show all-nya teman-teman, show all-nya sini. Seperti biasa ini ada query-nya, terus ada outputnya, terus ada try. Nah ini ada error teman-teman, kita baca dulu errornya. String cannot be converted to integer. String cannot be converted to integer. Terlihat ya. Oke teman-teman, ini salahnya adalah teman-teman bisa lihat di sini di marketnya. Ketika teman-teman punya salah yang begini, string cannot be converted to integer, teman-teman lihat lagi di sini konstruktornya, dia urutannya adalah ID, stock,
dan nama barang. Di sini ID, nama barang, stok. Berarti ini diganti teman-teman. Di sini nggak boleh ada ini. Ini dipindah. Tadi adalah ID, stok. Berarti di sini teman-teman. Nah, errornya hilang teman-teman. Lalu yang kedua ini market dot. Kita lihat ya. Di sini belum terbaca. Oke teman-teman, kalau teman-teman mengalami kesalahan yang sama seperti saya, jadi tadi itu ini show data ini tidak terlihat teman-teman, tidak terbaca oleh programnya. Teman-teman bisa ke kelas market, teman-teman delete ini show data, jangan di delete, di cut aja. Terus teman-teman bisa di enter, dihapus-hapus begini dulu, di enter, di paste lagi teman-teman. Nanti bakalan kebaca langsung di sini seperti ini. Nah, show datanya kebaca kan. Jadi di sini show data, teman-teman bisa lihat ini untuk show all-nya teman-teman. Jadi dia bakal menampilkan data apa saja yang ada di Microsoft Access kita. Seperti itu teman-teman. Itu untuk tutorial membuat ini teman-teman, market DAO. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bikin market control teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus mengimport si DAO sama si market dulu, teman-teman. Jadi si DAO ini teman-teman harus import dulu, sama modelnya teman-teman harus import. Jadi si control ini bisa mengontrol kedua-duanya, teman-teman. Di sini ada add market, ada delete, ada edit, ada check ID, sama display market, teman-teman. Nah, guna dari kontrol ini adalah dia untuk mengontrol seperti namanya ya, dia untuk mengontrol perintah-perintah yang akan dieksekusi nantinya teman-teman. Ini dicontoh saja dan dijadikan template juga teman-teman. Jangan sampai salah teman-teman ya. Kalau teman-teman salah, itu bakalan fatal teman-teman. Saya udah ingatkan berkali-kali, jangan sampai salah. Lalu nanti yang teman-teman bakalan, kan ini dijadikan template ya teman-teman ya. Yang teman-teman bakalan delete itu bakalan nanti ada di, mungkin di sini jadi add, misal nama program kalian bukan market, namanya misal add mahasiswa, terus nanti di sini jadi juga diganti jadi mahasiswa.mar, misal mahasiswa, terus jadinya ini garis bawah mah, seperti ini teman-teman. Nanti ini bakalan diganti-gantinya di sebelah situ sama di sininya doang teman-teman. Nah, teman-teman nanti gantinya cuma di situ doang. Itu nanti kalau teman-teman di project-project selanjutnya. Jadi teman-teman yang penting demonya ini benar dulu. Kalau teman-teman demonya benar, kemungkinan besar untuk yang lainnya teman-teman sudah bisa benar semua teman-teman. Karena sebenarnya ini cuman penting di sini doang sama di DAO-nya teman-teman. Yang agak sulit untuk dideteksi kesalahannya di situ. Begitu teman-teman. Ini bisa di pause aja di sini, teman-teman bisa lihat dan dicontoh dulu, atau teman-teman mau ngambil dari PDF juga nggak apa-apa. Terus ini ada import teman-teman. Importnya jangan lupa. Sama saya ingatkan sekali lagi, libraries teman-teman ini penting sekali. Tanpa libraries program kalian juga tidak bisa jalan. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini librariesnya, nanti teman-teman bisa download di Seedcool teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke langkah terakhir teman-teman, yaitu kita akan membuat si main. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah mengimport ini teman-teman. Jangan lupa model marketnya diimport dan juga kontrolnya diimport teman-teman. Ini sangat penting. Jangan lupa juga ada scanner di sini, kita karena butuh inputan dari orang. Seperti itu teman-teman. Lalu teman-teman bisa langsung seperti biasa aja, teman-teman bikin scanner. Di sini saya kasih nama SC, atau ke teman-teman mau kasih nama X, mau dikasih nama Z, atau mau dikasih nama apalah, suka-suka teman-teman di situ. Terus jangan lupa market controlnya dibikin juga di sini, diinisialisasi. Ada menu, ID produk, ID, sama stok teman-teman, sama nama barang ya teman-teman ya, jangan lupa.
Lalu teman-teman bikin menu seperti biasa, ada dual di sini, terus ada switch case. Teman-teman bebas berkreasi seperti apa, tapi lebih baik disamakan seperti demo ya teman-teman ya. Karena ini saya juga sama persis seperti demo, cuman saya ganti-ganti kayak tadi ini scanner, karena saya lebih cocok pakai SC aja, scanner SC gitu kan, lebih gampang. Terus teman-teman bikin menu seperti yang udah diajarkan sebelumnya. Terus di sini nampaknya ada error sedikit nih teman-teman, mari kita lihat dulu. Oke, berarti ini kan salahnya kayak tadi teman-teman. Ini konstruktornya teman-teman bisa lihat. ID stok nama barang. Berarti harusnya di sini juga ID stok nama barang. Ini salah, nggak di sini tempatnya dia. Tempatnya adalah di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini juga sama. Jadi tinggal diganti-ganti aja teman-teman. Kalau misalnya ada error, mungkin teman-teman bingung. Ini sebenarnya error di mana sih kak? Nanti mungkin bisa saya bantu, atau teman-teman mau pakai asdos yang lain bisa. Itu juga nggak masalah. Ini ada class expected. Ini biasanya ada kurung kurawal atau kelebihan kurung kurawal sebiji teman-teman. Nah contohnya begitu. Jadi itu kelebihan kurung kurawal sebiji. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk case satunya dia kehilangan insert teman-teman. Jadi teman-teman bikin insert, bisa langsung dicontoh aja seperti ini teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalnya mau pakai next line, sebenarnya nggak disaranin pakai next line. Ini saya ngide aja pakai next line, lebih baik pakai next seperti ini. Ini dihapus aja, ini udah ada. Nah ini pakai next saja, karena kan nama-nama barangnya nggak di spasi. Kalau teman-teman mau pakai next line seperti yang diajarin Excel sebelumnya, teman-teman harus pakai parse integer. Jadi misal di sini nih di parse, di sini di parse, nanti dia baru bisa pakai next line teman-teman. Selama dia nggak di parse, dia bakalan nge-skip teman-teman. Jadi habis ID produk langsung stop seperti itu. Terus teman-teman bikin di sini ada market, new market dan segala macamnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Terus ada main kontrolnya. Ini kan add market, karena tadi dikontrol. Kita lihat dulu kontrolnya. Nah ini kan ada add market. Berarti di sini juga MC ini adalah market control teman-teman ini. Add market teman-teman. Jangan lupa di break juga. Lalu untuk case keduanya sama, dia mintanya untuk di delete kan teman-teman. Delete ya berarti teman-teman delete, masukkan ID yang akan dihapus. Terus kalau ID-nya benar berarti delete. Kalau ID-nya salah berarti ID tidak ditemukan. Ini sama-sama kok teman-teman, kayak teman-teman bikin menu seperti biasanya. Cuman bedanya itu ada di sini doang paling. Lalu teman-teman bisa lihat di yang ketiga, ini kan ketiganya itu adalah edit produk. Nah di sini masukkan ID yang akan diedit. Terus habis itu cek kalau ID-nya benar, ada di ID-nya itu ada di akses kalian, maka dia akan menampilkan seperti ini teman-teman, langsung diedit kan. Begitu. Terus jangan lupa kalau edit itu dia harus masukin data barangnya lagi, terus pakai mc.edit. mc itu tadi seperti yang saya bilang, ini market control. Terus habis itu kalau tidak ditemukan, maka atau teman-teman mau pakai exception handling di sini juga boleh ya teman-teman. Mau coba-coba exception handling di sini, asal jangan error ya teman-teman ya. Kalau error nanti setengah mati. Oh tapi kalau di main ini teman-teman nanti berbeda semua. Untuk tiap projectnya pasti kan berbeda semua, jadi nggak apa-apa, nggak bakalan jadi template juga. Kalian mau berkreasi di sini boleh. Terus yang keempat itu display market, ya cuman mc.display market gitu doang. Jadi di display market, nah ini. Terus nanti dia bakalan keluar. Terus untuk defaultnya kalau dia memilih menu di selain 1 sampai 4, 0 sampai 4 sorry, dia bakalan keluar begini teman-teman. Begitu teman-teman. Kalau begitu kita cek aja apakah program kita jalan. Kita langsung jalanin aja. Oke.
Oke teman-teman, ini udah berhasil ditambahkan satu produk. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau semisal teman-teman nanti terjadi error, itu biasanya errornya ada di DAO teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini DAO, kemungkinan besar ada salah di sini, kemungkinan besar, atau teman-teman salah di sini nih, yang tadi saya bilang, sini teman-teman. Jadi ini teman-teman harus ingat tempatnya, tempat nge-save-nya si MDB ini teman-teman. Sebenarnya pakai ACCDB itu nggak masalah teman-teman. Saya kasih tahu aja di akhir bahwa ACCDB itu nggak masalah, tapi di sini permintaan dari demonya adalah pakai MDB teman-teman. Seperti itu. Kalau teman-teman misal belum apa namanya, teman-teman bingung nih, aku tadi nge-save-nya di mana ya? Teman-teman bisa cari dulu aksesnya. Teman-teman klik kanan, lalu di properties. Nanti di situ ada lokasinya teman-teman. Saya contohkan. Nah, teman-teman contohnya adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah file saya. Saya simpan di D ya teman-teman, di D. Lalu ini teman-teman bisa lihat lokasinya adalah di D. Nah ini teman-teman bisa kopas saja, tapi nanti hati-hati garis miringnya ya teman-teman ya. Di sini garis miringnya kita pakai slash. Seperti itu teman-teman. Kalau semisal nanti masih belum terbaca, teman-teman bisa lihat di Microsoft Access teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Nah saya contohkan. Nah seperti ini teman-teman. Nanti ini kan seperti yang saya udah edit barusan. Ini sudah ada ID-nya 9808, namanya vape, dan stoknya 25 teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini mungkin teman-teman salah ininya, jadi dia tidak membaca. Teman-teman bisa edit buat tipe datanya. Terus teman-teman, saya contohkan satu lagi ya. Misal saya mau insert satu lagi, misal ID produknya 9954, namanya Oreo, stoknya 10. Nah ini sudah berhasil ditambahkan teman-teman. Bisa lihat di sini. Jadi ini harus ditutup dulu aksesnya. Sebentar ya, saya tutup dulu Microsoft aksesnya. Teman-teman bisa lihat ini sudah ditambahkan. Ini ada 9954 Oreo dan stoknya 10. Kita buka lagi Microsoft aksesnya teman-teman. Nah dia keluar seperti ini teman-teman. Jadi tiap kali teman-teman update data, teman-teman harus keluar terus masuk lagi, atau teman-teman reopen lagi database teman-teman. Seperti itu teman-teman. Itu untuk demo kali ini. Semoga membantu teman-teman. Semoga juga nggak terlalu panjang dan nggak membosankan. Salam pemrograman teman-teman.